Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi Bapak Aziz. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kondisinya Pak Aziz nggih? Alhamdulillah. Ini Pak Aziz Mas Hudi SPD, ini adalah kepala sekolah dari SMA Doho Kediri, salah satu SMA swasta Kediri yang sangat populer, mengedepankan banyak hal positif di sana, dan kedepannya saya harapkan SMA Doho terus berkembang Pak Aziz ya. Amin. Seperti amin. itu. Nah, pagi hari ini Pak Aziz saya silaturahmi ke sini. Yang pertama ya bertemu kabar tentunya dengan teman saya Pak Aziz ini, teman saya akrab saya, Ustadz saya juga beliaunya. Jadi saya kesini Pak Aziz dalam rangka untuk bersilaturahmi, bertukar pendapat terkait dengan materi kami di calon guru penggerak, yaitu materi tentang pengambilan keputusan. Insya Allah. Yang terkait dengan ada dilema di sana, artinya ada dua kepentingan yang sama-sama harus diperhatikan di sana. Maka ada dua pertentangan biasanya sama-sama tidak mengenakkannya untuk diambil, tapi harus diambil karena sebagai pimpinan yang harus memutuskan sesuatu. Siap. Nah, untuk Pak Aziz sendiri, kira-kira mengidentifikasi permasalahan di sekolah itu seperti apa Pak Aziz terkait dengan adanya dua hal yang bertentangan tapi harus sama-sama diamankan. Gimana Pak Aziz? Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang perlu disikapi secara bijak Pak Jawari. Yang pertama dulu perkenalkan apa yang sudah dipaparkan Pak Jawari. Ini SMA Pakatan Daha dan merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Situasi di dalam sebuah lembaga dimanapun saya yakin pasti ada permasalahan, baik itu permasalahan secara individu maupun permasalahan secara lembaga. Sehingga sebagai pimpinan tentunya harus secara bijak, secara arif bisa mengklasifikasi permasalahan-permasalahan itu, mana yang urgent, harus segera terselesaikan, mana sekiranya yang mungkin masih bisa kita tunda penyelesaiannya karena mungkin masih bersifat isu. Nah, pengklasifikasian ini kita anggap sangat penting karena nanti juga akan ada penentuan kebijakan apa yang harus bisa kita ambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi kalau permasalahan itu bersifat pribadi. Ini nyun sewu, sensitivitas rekan, kemudian kondisi, mungkin background di keluarga, permasalahan yang dihadapi hari ini, kemudian konektivitas kerja dengan teman ini, tatkala muncul permasalahan itu sangat-sangat sensitif sehingga kita mengklasifikasi, kemudian mengelompokkan mana permasalahan-permasalahan individu yang harus segera kita selesaikan, baik itu hanya penyelesaiannya itu mungkin hanya memberikan saran atau mungkin penyelesaian secara edukasi, gitu Pak. Iya, ini kompleks betul, sangat majmuk, variasi sehingga sebagai pimpinan itu benar-benar harus satu menguasai secara emosional. Karena kadang-kadang tatkala kita melihat bahasanya mitra kerja atau anak buah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu kadang-kadang kita itu merasa kecewa. Padahal kita tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada beliau-beliaunya sehingga tidak bisa memenuhi ekspektasi yang kita harapkan. Terima kasih Pak Aziz. Oke, jadi saya bisa lihat bahwa memang kompleks, sensitif, kehati-hatian. Nah, sekarang begini Pak Aziz. Pak Aziz dihadapkan pada masalah yang memang di sana ada pertentangan antara sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebajikan. Misalnya seperti ini, ada teman guru kita yang karena suatu kondisi harus kerja sampingan di luar. Di rumah kondisinya mungkin istrinya sakit, anaknya mungkin juga butuh biaya mendesak. Sementara kalau mengandalkan dari sekolah itu memang kebutuhannya hanya untuk sehari-hari, tidak ada dana besar untuk yang kebutuhannya mendesak itu. Seperti apa Aziz? Pak Aziz, ini gimana ini? Ini real juga. Jadi sesuatu yang benar-benar juga terjadi di lembaga kami. Artinya bahwa nyon sewu karena banyak dari guru-guru kami yang belum sertifikasi, tentunya apa yang bisa diberikan sekolah dengan kebutuhan kehidupan itu kan jelas kalau dibanding hitungan matematika tidak terpenuhi. Sehingga
teman-teman itu memang berjuang bagaimana mencukupi kebutuhan itu dengan melakukan hal-hal yang positif, menunjukkan karir di luar sampingan sehingga mendapatkan pendapatan yang sekiranya bisa untuk mengcover kebutuhannya. Ya, ini adalah dua sisi pisau. Tatkala kita mendorong secara maksimal teman-teman untuk bisa memenuhi kebutuhannya dari luar, maka terus terang nanti apa yang dilakukan di sekolah itu akan sedikit terabaikan dan akan terjadi polemik. Di sekolah tidak maksimal, tapi sementara tuntutan hidup harus melakukan itu. Ini yang sulit, yang berat sebagai pimpinan. Maka tentunya tatkala kita menghadapi permasalahan yang rumit semacam itu, yang pertama kita harus memanggil secara pribadi dulu. Dipanggil, kita ajak duduk, kita ajak ngomong. Jadi permasalahan yang paling mendasar itu seperti apa, urgensinya seperti apa, kemudian nanti sekolah itu sekiranya bisa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Jadi kita tidak semata-mata langsung menyalahkan yang pokok tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah. Tapi kita telusuri dulu sebab dan musabab kenapa tidak terselesaikannya itu. Sehingga tatkala duduk dengan santai, kita ajak ngobrol, ngomong secara manusiawi, tentunya apa yang akan beliau ungkapkan tentunya adalah hal-hal yang sekiranya membebani, dalam artian bahwa permasalahan karena harus ada ini, harus gini dan seterusnya. Sehingga solusi yang kita ambil tentunya adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berkreasi di luar. Namun demikian, tugas yang ada di sekolah ini kita kondisikan secara maksimal. Dalam arti pengondisian maksimal itu tatkala itu bersifat hanya eksidental, maka kita bisa mengcover dengan orang lain. Itu kalau eksidental. Tapi kalau sifatnya rutinitas terus-menerus, maka kita harus secara tegas juga menyampaikan tugas dan kewajiban utama adalah di sekolah. Tapi kalau mungkin hanya eksidental 1-2 hari, maka kondisi itu bisa dikondisikan oleh teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Sehingga permasalahan yang akan muncul di sekolah itu sudah kita cover, kita kondisikan, dan dia bisa melakukan aktivitasnya di luar itu dengan baik. Gitu. Terima kasih Pak Aziz. Itu kan ideal. Artinya teman guru juga bisa mengelola waktu dengan bagus. Sekolah juga aman. Di luar juga aman. Tetapi ini adalah crash. Ternyata sekolah dikalahkan. Sering kosong, memberi tugas terus menerus karena memang di luar ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan karena terkait dengan tadi mungkin isinya di rumah sakit, anaknya mungkin juga sakit, mungkin mertuanya juga ada keperluan yang mendadak butuh biaya sehingga dia mau nggak mau harus nambah biaya di luar. Akhirnya sekolah yang dikalahkan. Ini kan seperti apa pandangannya? Jadi itu kasus yang kedua, tatkala kejadian peristiwanya itu nanti berjalan secara rutinitas, tidak hanya eksidental. Sehingga kalau memang permasalahan itu bersifat terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, maka langkah yang kita ambil setelah tadi kita mendudukkan, kita ajak ngobrol, kita bantu semua, maka tentunya adalah mengurangi beban kerja yang ada di sekolah. Jadi nyun sewu, mengurangi beban kerja di sekolah itu bukan berarti malah mengurangi hak atau jatah, tidak. Hanya saja tanggung jawab yang bisa dilimpahkan kepada orang lain itu mungkin kita bagi sehingga kondisi untuk datang ke sekolah itu berkurang. Contoh, andaikan dia itu harus sudah sertifikat mengajar 24 jam, maka kita bisa memberikan hanya 12 jam, sementara yang 12 jam lain adalah sebagai koordinator lab atau ketua perpustakaan, dan memang nanti kerjanya juga tidak maksimal, tapi dalam kondisi darurat semacam ini, kita pun harus menyelamatkan. Tantangannya untuk memutuskan ini apa Pak kira-kira? Gini, kan ada dua yang ini kalau kita dengan sistem kerja saat ini nomor satu adalah berkolaborasi. Betul. Kami tentunya kepala sekolah punya namanya fungsionaris. Jadi orang-orang dekat fungsionaris mulai dari Waka Sarpras, Waka Humas, kesiswaan, kemudian Waka Kurikulum, KTU dan ini kita sering berkoordinasi.
Artinya bahwa permasalahan sekecil apapun yang muncul di sekolah, baik permasalahan lembaga maupun permasalahan perorangan, itu kita ajak omong, kita diskusikan bersama, sehingga tatkala nanti kita dari awal itu sudah sepakat bersama fungsionaris, maka nanti kita akan mengcover kebijakan yang akan kita lontarkan keluar. Andaikan nanti si A jamnya kita buat segini, akhirnya yang lain dipindah gini karena alasan gini. Maka tatkala kita sudah mendapatkan persetujuan bersama, maka polemik yang akan muncul pun juga sangat kita eliminir. Gitu Bapak. Jadi awal itu sudah harus kita sepakati dulu dengan mitra-mitra kerja terdekat sebelum kita lontarkan kepada forum, kepada semua stakeholder yang ada di sekolah gitu. Berarti mitranya ikut dilibatkan. Iya, betul. Jadi secara pribadi dan tidak. Jangan sekali-kali kita memutuskan hal-hal yang bersifat kelembagaan itu dengan keputusan pribadi. Itu yang perlu dicatat, karena keputusan pribadi menurut kita saja benar, tapi setelah kita aplikasikan kepada semua orang itu kemungkinan masih belum pas. Sehingga kalau memang sudah kita bicarakan dengan banyak orang, nanti kok masih ada permasalahan yang muncul, ini berarti hanya sedikit atau minoritas saja, karena yang mayoritas sudah berkata sepaham atau sependapat. Nah, artinya bahwa ketika ada permasalahan, Pak Aziz nggak langsung memutuskan saat itu juga. Betul. Tapi ada termin atau penjadwalan. Pasti. Jadi karena keputusan kepala sekolah itu kadang-kadang nyun sewu bisa didasari emosionalisme. Betul. Kemudian ada didasari kebijakan. Nah, ini yang kita harus sangat hindari, bahwa tatkala kita merasa ketersinggungan, mungkin kita tidak nyaman atau bahkan mood pribadi itu tidak bagus, kita membuat keputusan, pasti hasilnya tidak maksimal. Pasti itu. Sehingga tatkala kita memutuskan yang bersinggungan dengan orang lain, maka kita harus mengatur jeda dulu, analisa permasalahan, mengevaluasi, kemudian ada teman yang ada diajak omong, salah satunya ada fungsionaris, sehingga nanti kebijakan keputusan yang kita berikan itu sudah sangat bijaksana gitu. Sangat gamblang, jelas sekali Pak Aziz. Jadi ada penjadwalan, tidak serta-merta, tidak diselesaikan sendiri, melibatkan orang-orang yang memang ada kaitannya dengan pengambilan keputusan tadi Pak Aziz. Betul gitu. Yang sangat bermanfaat Pak Aziz. Yang paling akhir Pak Aziz, ini kira-kira dari rentetan perbincangan kita hari ini dan beberapa hal yang dengan tangani dengan pengambilan keputusan tuh, moral value-nya bagaimana Pak Aziz? Pesan moralnya seperti apa sih, manfaatnya dan sebagainya ini? Gini Pak Jawari, tentunya dengan kegiatan untuk diri saya pribadi moral value yang kita ambil bahwa kita sebagai pimpinan itu harus mengedepankan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handaryani. Ini harus benar kita pegang betul sebagai pimpinan, bahwa kita itu sebagai tokoh, sebagai figur yang diidolakan dulu, bisa menjadi inspirasi teman, baik itu secara kepribadian, secara sikap, perilaku, itu harus menjadi contoh dan inspirasi, sehingga nanti kita menyampaikan itu sudah ada bukti contoh yang kita tunjukkan. Contoh, kita datang lebih awal, waktu sholat kita menjadi contoh yang paling di depan, kemudian tatkala kita bertemu itu menyampaikan itu dengan senyum dulu pada yang lain, itu contoh. Ing ngarsonya menjadi tulodo, ing madya mangun karsa, tentunya kita mendorong setiap ketemu dia semangat ya, bagaimana baik hari ini ya, terus semacam itu. Dan yang terakhir adalah tutupiran, jadi bahwa kita tetap memberikan motivasi, dorongan yang kuat pada teman-teman. Ini moral value yang bisa kita tekankan sebagai pimpinan. Kemudian yang kedua, moral value untuk panjenengan yang nanti mungkin akan menjadi guru penggerak, dan kemudian nanti ada jenjang untuk menjadi kepala sekolah penggerak, tentunya bahwa kesempatan bagaimana kita bisa memanage kepribadian kita, memanage emosi kita, itu sangat-sangat penting tatkala kita menduduki sebagai seorang pimpinan. Karena nyun sewu, sedikit saja kekeliruan yang kita lakukan itu akan berbuah fatal kepada kalayak atau mungkin adalah stakeholder yang ada di sebuah lembaga. Semoga nanti langkah depan panjenengan bisa menjadi figur pimpin yang mungkin bisa dicontohkan oleh tokoh yang sangat kita idolakan, Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak. Ya, terima kasih sekali Pak Aziz. Ilmu-ilmunya insya Allah marvelous, extraordinary, saya kira sangat luar biasa. Artinya bahwa dalam pengambilan keputusan itu ada faktor-faktor
intrinsik kita, internal kita sangat berpengaruh juga. Nggih. Bagaimana kita jadi contoh yang baik, dengan siapa orang bicara tentunya akan berpengaruh Pak Aziz ya. Nggih, betul. Bahwa memang orangnya patut dicontoh, artinya apa yang disampaikan akan kami iakan. Nggih. Seperti itu Pak Aziz nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Jadi nilai-nilai dari KHD memang betul-betul masuk Pak Aziz ya. Semoga setelah penggeraknya lancar Pak Aziz. Amin Pak Esmado Jawari. semakin berkembang dengan baik. Ke depan siswanya juga semakin banyak dan semakin berprestasi. Amin. Aziz juga sehat selalu. Amin. Panjenenganipun dan panjenengan program yang panjenengan jalani sebagai guru penggerak bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Dan nanti ini menjadi penunjang karir panjenengan untuk Insya karir yang Allah. lebih tinggi dan Amin. semoga nanti menjadi pejabat yang amanah di depan. Amin. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih Pak Aziz. Sekali lagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Hari ini sudah selesai, kita ketemu dengan Pak Aziz Masyudi SPD, Kepala Sekolah SMA Ando Kediri, one of the best private school in Kediri. Insya Allah. Ya, Amin. ke depan lebih maju lagi, harapannya semuanya lebih baik lagi dan jadi yang terbaik. Oke, thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman calon penggerak yang hebat. Jadi pagi ini kita bertandang ke SDN Parang 2 di daerah Kabupaten Kediri, posisinya di sebelah barat dari Kabupaten Kediri, bertemu dengan Ibu Endang Astuti SPD selaku kepala sekolah dari SDN Manyaran 2. Manyaran 3. Mohon maaf. Manyaran 3 dan Parang 2. Kepala sekolah SDN Manyaran 3 definitifnya, PLT-nya di SDN Parang 2 yang juga ibu saya sendiri sebenarnya. Nah, ini bukan KKN tapi memang ini proses yang harus saya tanyakan kepada ibu saya sendiri. Assalamualaikum Bu Endang Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah menerima kami untuk di sini. Kita ada sedikit hal yang mau saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan Bu. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi masalah yang muncul di sekolah yang biasanya ini bertentangan. Kalau mau diputuskan A nanti kok ya nggak enak, diputuskan B juga nggak enak. Cara mengidentifikasinya seperti apa Bu? Monggo. Permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar itu sangat kompleks. Jadi bermacam-macam, mulai dari permasalahan siswa, kemudian permasalahan guru. Namun permasalahan itu bisa ditangani, saya tangani dengan baik dan tanpa menimbulkan misalnya rasa sakit hati dari pihak yang melakukan atau istilahnya kalau siswa itu yang melanggar peraturan sekolah ataupun guru yang melakukan pelanggaran menyimpang dari Aturan. kode etik Ya. atau aturan itu. Nah, sedangkan keputusan yang saya laksanakan yang jelas yang pertama dengan teguran lisan. Apabila teguran lisan itu ini akan non guru ya. Ya, betul. Apabila teguran lisan itu masih belum dapat dilaksanakan atau tidak bisa diperbaiki untuk melaksanakan apa ya istilahnya pekerjaannya sebagai guru itu belum bisa melaksanakan, maka akan saya panggil lagi dengan teguran yang kedua. Seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk guru cuma cukup dengan teguran lisan saja. Selesai. Insya Allah bisa melaksanakan atau kembali melaksanakan pekerjaannya seperti biasanya. Dan untuk siswa
siswa juga bervariasi, ada anak-anak yang suka bully temannya, ada yang melakukan perundungan. Nah ini pun kalau di lembaga SD cuma kecil sekali sehingga situasi kondusif bisa ditangani, akhirnya menjadi aman. Kalau di lembaga seperti itu. Ada masalah yang di sana itu ada dua hal yang bertentangan. Guru misalnya, misal contoh ada guru yang karena suatu hal beliaunya tidak bisa melakukan tugas karena ada kepentingan lain, misalnya anaknya sakit keras mungkin, atau ibunya atau istri suaminya sakit keras, biaya dia butuh, dia kemudian mencari pekerjaan lain di luar sekolah, tetapi dia meninggalkan sekolah karena dia harus menutup biaya dari istri atau anak atau ibunya tadi. Kalau siswa misalnya, siswanya prestasi bagus, dia buat kesalahan yang cukup fatal, dikeluarkan oleh prestasi, nggak dikeluarkan nanti temennya juga akan marry. Contoh seperti itu gimana Bu Kera prosedur penanganannya? Tapi kalau selama ini di lembaga sekolah dasar tidak ada seperti itu. Ya. Tidak ada. Ya cuma ya untuk misalnya kalau misalnya ada kepentingan keluarga seperti itu, misalnya izin tidak masuk ya karena misalnya putranya sakit, ya sebagai kepala sekolah juga harus bijaksana yang memberikan izin. Jadi tidak ada yang harus istilahnya meninggalkan tugasnya dengan mencari pekerjaan lain selain jelas tidak ada. Kalau di lembaga sekolah dasar tidak ada seperti itu. Ini sesuai kenyataan seperti itu. Kalau siswa prestasi dia bermasalah. Kalau siswa yang anak-anak yang malah justru anak-anak yang pinter itu tidak ada yang aman. Nah, malah justru anak yang ini tidak begitu pinter. Tidak begitu pinter ini sering bermasalah. Contohnya pernah yang saya alami itu pada saat ujian nasional itu mau dilaksanakan, itu anaknya sudah lama sekali nggak masuk dan pada waktu pelaksanaan ujian pun dia tidak masuk. Nah akhirnya saya mengambil keputusan untuk mencari anak tersebut, mendatangi orang tuanya. Di rumah ternyata tidak ada juga. Nah, akhirnya saya cari kemana. Ternyata anak itu bekerja. Karena kondisi orang tua memang tidak bekerja, istilah kuli bangunan. Terus saya cari di tempat bangunan, terus saya rere, itu dia mau saya rere, akhirnya mau dengan saya alasannya, Bu, seragam saya sudah tidak ada. Akhirnya tak berikan uang untuk beli seragam sehingga dia mau masuk dan mengikuti ujian. Ini yang pernah saya alami sendiri seperti itu. Dan di SD Parang 2 pun juga seperti itu. Saya karena medannya di Parang 2 itu cukup naik turun, akhirnya juga saya naik ke ke rumah orang tuanya untuk mencari anaknya kenapa tidak masuk dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya ya dengan pendekatan anaknya supaya masuk lagi dan mau melaksanakan ujian sekolah. Lama tidak masuk berarti? Lama tidak masuk. Tidak ada sanksinya berarti? Sanksinya ya tetap diberi sanksi, anak-anak diberi sanksinya yaitu dengan oleh bu guru. Dan berkali-kali oleh guru diingatkan, kalau kamu tidak masuk nanti sanksinya jelas tidak naik. Kemudian juga kalau lama tidak ada keterangan ataupun sanksinya lagi akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi namanya anak SD ya gimana ya, pola pikirnya itu tidak seperti namanya anak-anak ya. Tidak sampai ke itu. Bagaimana efeknya nanti bagaimana, terus kalau saya enggak ini terus bagaimana, tidak berpikir seperti itu. Apalagi anak di daerah pegunungan. Artinya tetap diberikan kebijakan khusus dari sekolah. Tetap diperbolehkan masuk. Diperbolehkan masuk. Kemudian berikutnya ini Bu, terkait dengan
apa saja kira-kira yang bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan, efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk mengambil keputusan yang jelas itu ya yang pertama kan melalui musyawarah dewan guru. Jadi dari kepala sekolah pun tidak bisa mengambil keputusan sendirian tanpa kerjasama dengan dewan guru. Dengan hasil musyawarah dewan guru inilah nanti yang paling baik keputusan itu diambil. Berarti ada faktor tim lain selain masalah sendiri. Nah, kemudian berikutnya ini kira-kira tantangannya apa untuk menyelesaikan masalah yang bertentangan tadi itu? Yang dilema tadi ada dua hal yang harus sama-sama diamankan. Anaknya juga perlu diamankan, dia butuh sekolah, tapi kemudian dia nggak masuk sekian hari. Itu tantangannya apa Bu untuk penyelesaiannya Bu? Ya tadi tantangannya adalah ya bagaimana ya kalau di lembaga sekolah dasar itu kan rasa kekeluargaan. Ya rasa itu loh orang tua ke anak itu kepeduliannya itu kepada kependidikan itu kadang kurang. Nah, itu tantangan yang pertama. Kemudian kalau pihak sekolah tidak selalu mengadakan pendekatan ke wali murid, ini pun nanti kan menjadikan sekolah itu nanti tidak bisa meningkatkan kualitasnya seperti itu. Nih utamanya seperti itu. Ini yang ada terjadi di lembaga pendidikan sekolah dasar. Kemudian terkait dengan penjadwalan, ini kira-kira sebagai kepala sekolah itu kalau ada masalah diputuskan langsung, dijadwalkan pertemuan dengan siapa begitu, ataukah melibatkan pihak yang lainnya dalam mengambil keputusan? Yang jelas kalau hanya masalah-masalah tentang kekeluargaan di lembaga sekolah cukup dengan dewan guru saja. Tapi kalau sudah menyangkut itu tentang melibatkan masyarakat, warga, biasanya mendatangkan komite sekolah. Ini untuk sebagai wakil dari wali murid atau masyarakat di sekitar sekolah, seperti itu. Yang paling akhir Ibu terkait dengan pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan, terutama bila muncul dilema di sana, kira-kira pengalamannya atau nilai-nilai yang bisa diambil apa saja Bu? Yang jelas ya kita tadi nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaannya, terus nilai sosialnya, sosialitasnya, dan itu yang utama itu nilai kepedulian sosial dan kekeluargaan, itu yang utama itu. Artinya selama ini semua masalah bisa diselesaikan dengan baik dengan tim guru yang ada maupun dengan pihak warga masyarakat, dewan guru dan dengan komite. Kalau masalah berat jelas mendatangkan komite. Kalau selama ini nggak ada masalah yang kalau di lembaga pendidikan sekolah dasar itu cuma ya ringan-ringan saja bisa diatasi sendiri, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Endang Syahtuti untuk waktunya pagi hari ini. Semoga kedepannya memang masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik, tidak muncul masalah yang berat. Lebih baik lagi kondisinya juga bagus di sekolah, baik di SDN Manyalan 3 maupun di SDN Parang 2. Semoga kondisinya lebih baik lagi. Amin. Semua berjalan dengan baik, siswanya dan siswinya juga bisa berprestasi, Bapak Ibu guru dan pimpinan sekolah juga diberikan kelonggaran waktu dan berkah tentunya. Amin. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita ketemu dengan Bu Endang Syahtuti dari SDN Manyalan 3 dan merangkap di SDN Parang 2 yang juga ibu saya sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Hal yang kurang mohon maaf dan sebagainya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Bu Endang Syahtuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sony. Mas Suri, Pak. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, sore hari ini saya Jawari Muslim, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Kediri, bersama-sama dengan Kepala SMA Negeri 4 Kediri, Bapak Haji Sony Tatak Setia Suasana MPD. MPD Pak J. Sehat Pak Sony? Alhamdulillah Pak Sony. Kabarnya baik Pak Sony? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Sony. Kami diberi kesempatan sore hari ini kita akan mengadakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema. Bisa kita mulai Pak? Iya Pak Sony. Ya, Pak Sony, saya kesini tadi untuk mencari informasi, bersilaturahmi, sekaligus menggali ilmu dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema di sana. Ada hal yang bertentangan di sana dan jenengan harus memutuskan yang terbaik seperti apa. Yang pertama Pak Sony terkait dengan identifikasi masalah. Sejauh mana dan seperti apa Pak Sony biasanya mengidentifikasi masalah yang muncul, baik itu di tingkat guru, tingkat tenaga kependidikan maupun di tingkat siswa Pak Sony, yang terutama yang ada unsur-unsur bertentangan tadi Pak Sony. Monggo. Iya, terima kasih Pak Jawari. Jadi ini problem yang terjadi sebagai kepala sekolah. Biasanya kan banyak ya yang harus dilakukan, diselesaikan. Yang utamanya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan yang bersangkutan dengan lembaga. Oleh karena itu saya pertama mencari informasi. Benarkah data seperti ini dan seterusnya. Setelah itu kami menghimpun data-data yang harus kami peroleh dan kami siapkan untuk penyelesaiannya nanti bagaimana. Itu pertama seperti itu Pak Jawari. Nah sekarang seperti ini Pak Sony kondisinya. Ada kejadian, ada bapak, ibu guru atau karyawan tidak masuk beberapa hari, meninggalkan tugas beberapa hari karena ada alasan pribadi yang juga tidak bisa ditinggalkan. Apakah istrinya sakit, ataukah dia harus kerja keras nambah dana untuk kepentingan rumah yang mungkin mendadak, misalnya ada keluarga yang sakit, operasi dan sebagainya. Sementara tugas sekolah yang utama ditinggalkan. Kalau seperti ini Pak Sony bagaimana ya memandang ini, terus memutuskannya seperti apa? Apakah sesuai dengan regulasi ataukah ada permisifnya Pak? Monggo Pak Sony. Iya. Jadi gini Pak Jawari, selama ini saya melihat kegiatan yang terjadi pembelajaran di sekolah khususnya diutamakan. Jadi pertama fungsi guru harus mengajar di kelas. Sampai dia meninggalkan itu harus punya alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi saya mencari kenapa kok sampai terjadi seperti itu. Tidak pamit kepada kepala sekolah, tidak melakukan tugas dan seterusnya. Itu saya telusuri dulu gitu Pak. Jadi gitu. Ada lagi misalnya Pak Sony seperti itu, udah kejadian dan Pak Sony harus memutuskan. Misalnya ini guru prestasi, misalnya Pak ya. Iya. Prestasi sudah kontribusinya banyak ke sekolahan, tiba-tiba melakukan kesalahan. Apakah nanti disanksi sebagaimana aturan, ataukah ada keringanan karena beliaunya juga prestasi, Pak? Bagaimana Pak? Iya, bagus Pak. Jadi kalau ini yang problem kepala sekolah seperti ini, waduh lah kalau gini misalkan gurunya sudah berjuang untuk sekolah seperti ini, suatu saat dia meninggalkan, yang ini menjadi tolak ukur yang lain. Kalau saya begini, jadi saya agak lunak tetapi tetap diberi sanksi Pak. Sehingga misalkan dia ya sudah saya berikan tugas pembelajaran lagi, atau dia harus mengurangi kompetensi yang ada di sekolah. Itu Pak Sony. Iya. Tantangannya apa Pak Sony? Kalau memutuskan seperti itu tantangannya apa Pak ya? Iya. Ini Pak, karena paling tidak saya selaku kepala sekolah mesti dibenci Pak, seperti itu ya. Tapi itu bagian dari konsekuensi Pak ya. Konsekuensi kepala sekolah. Jadi untuk memutuskan supaya nanti dia tidak mengulang lagi seperti itu ya. Tetap kita beri sanksi, bisa grade-nya menjadi 75, dia hanya 80 dan seterusnya sehingga tetap bisa baik gitu Pak. Seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Sony. Berikutnya Pak Sony, ini terkait dengan penentuan keputusan ini, apakah Pak Sony secara sendirian memutuskan
ataukah ada pihak lain yang mungkin untuk pertimbangan Pak Sony biasanya? Iya, jadi saya kalau mengambil keputusan itu biasanya saya harus koordinasi dengan wakas, staf saya, manajemen yang ada, kira-kira yang terbiasa itu bagaimana yang dilakukan. Terus dengan staf kantor biasanya seperti ini dan seterusnya. Jadi mesti saya ada kolaborasi sehingga saya ambil keputusan secepat keputusan yang saya ambil gitu. Itu keputusannya diputuskan langsung hari itu, ada kejadian diputuskan, ataukah mungkin bisa berlaku surut di kemudian hari dijadwalkan dulu Pak untuk pengambilan keputusannya Pak? Kalau ini harus ada keputusan yang cepat, saya harus secepat untuk mengambilkan. Tapi kalau masih ada waktu, saya ambil yang terbaik bagaimana. Itu Pak Sony. Iya. Jadi temperamennya kita waktu tertentu ya. Kemudian ini Pak Sony terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat Pak Sony lebih efektif, efisien, memutuskan itu apa saja Pak? Oh Pak Sony biar lebih mudah untuk memutuskan sesuatu keputusan Pak. Kalau saya mengambil keputusan mana urgensinya yang harus dilakukan, itu yang pertama itu Pak. Yang kedua saya dampak yang terjadi nanti bagaimana, lebih baik atau lebih jelek dan seterusnya, gitu Pak. Berarti termasuk dampaknya juga dipikirkan Pak ya? Iya, saya pikirkan situ ya. Tidak serta-merta. Tidak serta. Yang mungkin dipertimbangkan. Betul. Iya. Yang paling akhir Pak Sony, ini saya mau menanyakan mengenai selama ini pengalaman Pak Sony yang sekian banyak bertahun-tahun, baik dulu masih menjadi guru dan terutama tanggung jawab sebagai pemimpin sekolah. Itu pesan moral apa atau pengalaman berharga apa yang Pak Sony dapatkan ketika harus mengambil keputusan sekian banyak dari kepala sekolah pertama sampai hari ini? Mungkin bisa disampaikan kami Pak untuk pengalaman dan mungkin pesan moralnya seperti apa? Iya, ini Pak Jawari nanti jenengan calon jadi kepala sekolah, sekarang sudah masuk ke guru penggerak. Nah, kalau menjadi kepala sekolah itu satu menjadi teladan. Nah, sehingga jenengan mengambil keputusan dengan teladan ini, sering kita lakukan seperti ini, keterlambatan dan seterusnya, sehingga utamanya di keteladanan seorang pimpinan kepada bawahan. Ya, gitu Pak Jawari. Jadi mencontohkan dulu Pak ya. Iya. Kalau kita mau memberikan sanksi atau tegasan ya harus contoh dulu. Iya. Selama ini bagaimana melakukan seperti itu? Iya. Tentunya kalau contohnya nggak bagus, itu juga bumerang Pak ya. Bumerang. Karena jadi kepala sekolah hanya omong itu lah kasar itu ya. Menindak orang terlambat, ternyata pelajaran juga terlambat. Terlambat gitu ya. Artinya bahwa keteladanan sangat dipentingkan. Ya. Dan juga kedisiplinan Pak, kedisiplinan, jadi ketepatan waktu dan pembelajaran yang ada itu harus kita regulasinya yang terbaik gitu aja. Paling akhir Pak Sony, pesannya untuk teman-teman yang sekarang menjadi calon guru penggerak ini apa untuk teman-teman kami semuanya Pak Sony? Jadi gini, untuk teman-teman penggerak yang calon-calon pimpinan ini saya seperti tadi saya sampaikan, keteladanan, yang kedua disiplin dalam waktunya. Itu Pak. Ya Pak Sony, terima kasih waktunya. Ya. Pengalaman yang sangat berharga, ilmu yang sangat banyak saya dapatkan hari ini terkait dengan bagaimana mensiasati pengambilan, menentukan keputusan yang mengandung dilema. Semoga bermanfaat. Pak Sony sehat selalu juga. Amin. Dipanjangkan umurnya berkah. Amin. Dan nanti menjelang purna Pak Sony ya. Semoga lancar semuanya. Nanti purna juga dengan tenang, juga menikmati masa purna. Amin. Di sisa nanti waktu ini semoga Pak Sony tetap bisa berprestasi Pak. Amin Pak. Tetap seperti kemarin kenceng gasnya. Iya. Pak Sony gitu. Ya, saya terima kasih Pak Jawari. Saya mendoakan panjenengan terus sukses. Amin. Apa yang terjadi, panjenengan harus mengambil keputusan sesuai dengan yang ranah yang dengan digunakan. Ya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah selesai sesi pada sore hari dengan Bapak Sony selaku Kepala Sekolah SMA 4. Semoga manfaatnya bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.